Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Galatia 3 ayat yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, setiap orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita beroleh hak-hak istimewa, saudara. Seorang anak pasti tinggal serumah dengan bapaknya, sehingga tidak ada hal yang perlu dirisaukan dan ditakutkan karena semua yang diperlukan pasti disediakan. Apa yang bapak punya, anak pun memilikinya. Juga seperti kata ayah kepada si sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, Lukas 15 ayat yang ke-31, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Berada di rumah Bapa berarti kita menjadi objek pencurahan kasih-Nya, perhatian Allah dan pemeliharaan Allah kepada anak-anaknya, seperti hubungan gembala dengan domba-dombanya. Tuhan adalah gembala agung kita, dan sebagai gembala Tuhan mengenal dengan baik domba-dombanya, anak-anaknya. Daud merasakan hal yang sama, dan dia menulis dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, "Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Saudara, namun ada yang tidak boleh kita lupakan, bahwa sebagai anak kita pun tidak luput dari didikan, dari hajaran Bapa. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat yang ke-7. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak." Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Saudaraku, Tuhan mendidik kita supaya kita tidak menjadi anak sembarang, tetapi anak yang berkualiti, yang berkualitas, yang bermental pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Selain itu, menjadi anak Allah berarti kita juga adalah ahli warisnya. Kita berhak menerima kegenapan semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita, baik untuk waktu sekarang ini, saat kita masih hidup dalam dunia ini, maupun di waktu yang akan datang, yaitu mewarisi kerajaan sorga. Roma 8 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Karena itu ingatlah saudara, jadilah anak-anak Allah yang taat, karena upah besar menanti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, sebagai manusia baru, maka hidup kami telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, dan kami diangkat menjadi anak, bukan lagi hamba. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kami saat ini menjadi anak-anak Tuhan. Itu berarti Engkau Allah Tuhan yang menjadi Bapa kami yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, mengingatkan kami bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan dan risaukan. Karena kalau kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka segala yang kami perlukan Tuhan sanggup menyediakan itu. Bapa, terima kasih untuk firman Allah yang menyingkirkan kekhawatiran hidup ini, dan Engkau gantikan dengan kepastian, yaitu firman Allah yang berjanji setiap janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan setiap orang-orang yang beriman, yang percaya dan menghidupi firman itu hari lepas hari.
Terima kasih Bapa di sorga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dan biar hidup kami memuliakan nama Tuhan, berbuah, dan buah itu tetap bagi kemuliaan Tuhan saja. Semua hormat, puji, syukur, keagungan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.